Anda kembali di Sapa Indonesia Siang, Saudara. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, mendatangi Bareskrim Polri terkait pemberian perlindungan ke anak Irjen Verdi Sambo. Selain ke Bareskrim, Seto Mulyadi juga datang ke Makobrimob Kelapa II Depok meminta izin Sambo untuk melindungi anak-anaknya yang mengalami perundungan di media sosial. Membahas pendampingan kepada anak-anak Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) datang ke Bareskrim Polri. Ketua LPAI Seto Mulyadi ingin mengetahui upaya perlindungan terhadap anak Irjen Verdi Sambo karena mendengar adanya perundungan. Seto Mulyadi menegaskan anak Irjen Verdi Sambo berhak dilindungi. Tak hanya itu, Seto juga menyarankan agar anak bungsu Irjen Verdi Sambo yang masih balita ikut bersama sang ibu Putri Chandrawati bila ditahan. Seto menyebut anak akan tumbuh lebih sehat jika tidak dipisahkan dari ibunya. Dalam program Kompas Malam, Ketua LPAI Seto Mulyadi pun berharap pihaknya bisa langsung bertemu dengan anak Sambo dan menawarkan bimbingan psikologi. Ya, yang paling pertama adalah pendampingan psikologis. Dan tentu kami juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain, antara lain tadi juga sudah pertemuan di Mabes Polri dengan KPAI dan juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi supaya tidak saling tumpuk menumpuk, dari kami berkoordinasi. Nah, tahap pertama adalah kami bertemu dengan anak-anak tersebut dan kemudian kami akan bicarakan bersama juga dengan KPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu siapa-siapa nanti yang akan menangani kasus ini, berapa lama dan sebagainya, itu adalah hasil pertemuan bersama. Setelah mendatangi Bareskrim Polri, Seto datang ke Makobrimob Kelapa II Depok dan bertemu tersangka pembunuhan berencana Yosua Irjen Verdi Sambo. Pertemuan juga masih membahas soal perlindungan anak Sambo. Pertemuan antara Seto dan Verdi Sambo berlangsung sekitar setengah jam. Seto meminta izin untuk melindungi anak-anak Sambo yang mulai mengalami perundungan di media sosial. Jadi dalam hal ini, karena saya mendengar bahwa putra-putri beliau itu mendapatkan perundungan yang sangat gencar, yang mungkin juga membuat anak-anak ini stres, tegang dan sebagainya. Akhirnya saya harus menemui setelah saya mendapatkan izin dari Mabes Polri. Dan untuk itu disarankan untuk juga meminta izin kepada orang tuanya. Ya. Nah, walaupun ini orang tua sedang menjadi tersangka dalam kasus yang sangat berdarah ini, maka saya akhirnya juga menemui beliau. Yang pertama adalah tadi sore bertemu dengan ayahnya, dan kami juga sedang merencanakan pertemuan dengan ibunya. Kalau sudah diizinkan keduanya, maka kami akan bertemu dengan putra-putri beliau yang juga mendapatkan tekanan-tekanan perundungan tadi. Ya. Rencananya, Seto Mulyadi juga akan menemui anak-anak Irjen Verdi Sambo untuk memberikan pendampingan dan dukungan atas masalah yang dialami. Tim Liputan, Kompas TV. Kita langsung sapa Revi Desantra, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Bareskrim Polri Jakarta. Saudara Revi, setelah kemarin Seto Mulyadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, mendatangi Bareskrim untuk membahas perlindungan terhadap anak Verdi Sambo. Apa kelanjutan untuk hari ini dan bagaimana perlindungan atau upaya perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak Verdi Sambo? Ya baik, Kirana dan juga saudara, memang untuk saat ini dari pihak Bareskrim Polri ini masih terus mendalami begitu terkait dengan permintaan Seto Mulyadi atau Kak Seto selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia terkait dengan apa perlindungan yang kemudian dibutuhkan oleh anak-anak dari Irjen Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Memang kami belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Bareskrim Polri terkait dengan hal tersebut, tetapi yang jelas informasi terakhir yang kami dapatkan adalah kemarin Kak Seto sudah berhasil menemui Irjen Verdi Sambo secara langsung di Makobrimob, dan dari pertemuan tersebut Irjen Verdi Sambo mengatakan bahwa ia berterima kasih kepada pihak LPAI yang sudah mau bekerja sama dan juga sudah mau
memutuskan untuk melindungi anak-anaknya, karena memang yang kita sama-sama harus ketahui adalah memang betul anak-anak dari Irjen Verdi Sambo dan juga Putri Candrawati ini harus diberikan perlindungan karena memang mereka tidak ada kaitannya sama sekali dengan kasus ini, dan perundungan-perundungan yang mereka dapatkan di media sosial ataupun secara langsung ini sama sekali tidak berhak mereka dapatkan karena mereka masih kecil, masa depan mereka masih panjang, dan maka dari itu dari pihak LPA ini sudah betul gitu dan sudah tegas untuk mau memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari Irjen Verdi Sambo dan juga Putri Candrawati. Salah satu bentuk perlindungan yang diusulkan oleh Kak Seto adalah terkait dengan sel dari Putri Candrawati. Jika nanti ia sudah ditahan ini, Kak Seto mengharapkan agar ia bisa mendapatkan sel khusus, bukan karena jabatan bukan karena ia istri seorang pejabat, tetapi karena ini adalah untuk anak-anaknya bisa ikut dengan ibunya begitu, karena dari Kak Seto menilai bahwa anak-anak yang salah satunya anak dari Putri Candrawati dan juga Irjen Verdi Sambo ini masih berusia 1,5 tahun dan diharapkan ataupun diketahui masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya, dan dengan bersama ibunya Kak Seto ini menilai bahwa mereka bisa tumbuh dengan rasa kasih sayang yang lebih begitu. Jadi maka dari itu itulah yang merupakan salah satu opsi dari bentuk perlindungan, tetapi untuk jelasnya memang nanti dari pihak LPAI selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk sama-sama mengkaji apa-apa saja bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh anak-anak dari Irjen Verdi Sambo dan juga Putri Candrawati. Irianda. Oke, akan ada duduk bersama antara beberapa lembaga tadi ya, terutama dengan LPAI juga, Seto Mulyadi, untuk membahas juga tadi Anda sebutkan bagaimana kemudian perlindungan itu akan diberikan kepada anak-anaknya, khususnya tadi yang baru berusia 1,5 tahun ya, Revi ya. Nah, tadi berbicara Anda juga sempat menyinggung bahwa diminta ada sel khusus agar anaknya ini bisa ikut dengan Putri begitu ya di sel. Tapi kalau kita tahu saat ini memang sudah ditetapkan sebagai tersangka Putri Candrawati, Irjen Verdi Sambo juga terkait dengan pasal pembunuhan berencana. Hingga saat ini tapi belum ditahan. Apa pertimbangan dari penyidik sendiri, Revi? Ya Irianda, memang kalau pertimbangan dari penyidik belum menahan Putri Candrawati yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 19 Agustus lalu, ini adalah karena pada saat mau diperiksa sebagai tersangka, Putri Candrawati dan juga kuasa hukumnya ini mengirimkan surat dokter begitu ya, mengatakan bahwa dirinya sedang sakit dan butuh masa pemulihan selama 7 hari. Dalam surat tersebut Putri Candrawati mengatakan bahwa ia membutuhkan masa untuk menyembuhkan dirinya ini tadi selama 7 hari, yang artinya jika memang betul ini artinya hari Kamis ataupun Jumat besok Putri Candrawati harusnya sudah bisa pulih begitu ya. Tetapi memang dari pihak Barreskrim Mabes Polri belum mengkonfirmasi lagi terkait dengan kapan Putri Candrawati ini akan diperiksa. Yang jelas Irjen Dede Prasetyo selaku Kadif Humas Polri mengatakan bahwa betul kemungkinan besar minggu ini Putri Candrawati akan diperiksa oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Tetapi untuk penahanan sendiri ini yang belum kami dapatkan konfirmasi ya dan juga saudara. Kami masih harus menunggu informasi lebih lanjut lagi dari pihak Barreskrim Mabes Polri. Oke. Tentu juga memang harus dihormati ya hak seorang tersangka yang memang juga melalui pengacaranya mengirimkan surat sakit selama 7 hari ya. Tadi Anda sebutkan bukan tidak mungkin minggu ini kalau kata Kadif Humas Polri begitu ya. Terima kasih Revi Desantra langsung dari Barreskrim Polri Jakarta.